Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya Fattahu ya Karim. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita mempelajari fikih muamalat. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan persyaratan yang dibuat oleh dua pihak yang bertransaksi berjual beli. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang sah, ada yang tidak sah. Kalau yang tidak sah dibagi dua, ada yang persyaratan saja yang batal tapi transaksinya sah. Ada yang menyebabkan transaksi batal. Baik, kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya yaitu babul khiyar. Berkata muallif Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Mar'i Al-Karmi rahimahullahu taala, babul khiyar. Bab pembahasan tentang al-khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah pilihan setelah melakukan transaksi, pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan. Itu namanya khiyar. Setelah terjadi transaksi, dia punya hak memilih apakah transaksi itu tetap dilanjutkan atau dibatalkan. Kata beliau, wa aqsamuhu sab'atun. Pembagian khiyar itu ada 7. Khiyar dalam jual beli ada 7. Ada 7 bentuk khiyar. Kapan ini yang 7 ini ada, maka dia punya hak untuk membatalkan. Walaupun pihak yang satunya tidak setuju, tidak sepakat, tidak setuju. Apa saja hak khiyar itu dalam jual beli? Ahaduha, yang pertama, khiyarul majlisi, khiyar majlis. Yang pertama khiyar majlis. Perhatikan ya ikhwan, ini khiyar ini Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan. Allah yang mensyariatkan, memberikan hak kepada si penjual dan si pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Yang pertama khiyar majlis. Maksudnya setelah terjadi transaksi jual beli, selama masih di majelis itu belum berpisah mereka punya hak untuk membatalkan transaksi. Namanya khiyar majelis.
Taib, saya ceritakan dulu secara umum, nanti sebentar saya baca perkataan beliau. Ini khiyar majlis. Jadi selama masih di majlis, belum berpisah, mereka punya hak untuk membatalkan, walaupun sepihak. Sudah terjadi transaksi, uang dia ambil, barang dia ambil, pihak yang satunya belum berpisah, masih di situ duduk, masih ngobrol. Tiba-tiba berubah pikiran dia, saya tidak jadi saya beli, batal. Punya hak dia. Nah, pihak yang satunya tidak boleh bilang, tidak boleh, so sah. Tidak boleh dia menolak, karena masih ada hak khiyar, hak pilihan untuk meneruskan atau membatalkan, walaupun pihak yang satunya tidak setuju. Ini merupakan kebagusan, keringanan yang ditetapkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kenapa? Karena kadang kita membeli sesuatu kan tidak pikir, ternyata mungkin uangnya mau dipakai untuk apa, ya kan? Bisa jadi, astagfirullah, ini doya saya mau pakai, mau bayar utang, ya. Tidak jadi saya beli. Jadi kemudahan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama masih di majelis, mereka punya hak membatalkan transaksi atau tetap meneruskan. Yang kedua, khiyarus syarat. Khiyarus syarti, khiyar syarat. Khiyar syarat ini adalah persyaratan yang dibuat oleh dua pihak. Persyaratan yang dibuat oleh dua pihak untuk meneruskan atau melanjutkan transaksinya dengan tempo waktu tertentu. Hak, namanya khiyar syarat. Si A dan si B terjadi transaksi, contoh, kemudian entah pihak si penjual atau si pembeli mengatakan, saya jual atau saya beli ini dengan syarat beri saya tempo waktu 2 bulan atau 1 bulan. Hak khiyar, artinya di waktu tempo 2 bulan ini, kalau saya artinya waktu tempo 2 bulan ini saya punya hak untuk membatalkan. Paham ini? Kalau sudah lewat waktu 1 bulan, sudah tidak punya hak dia, karena waktu yang mereka sepakati cuma satu bulan. Itu namanya khiyar, khiyar syarat. Jadi berbeda dengan majelis tadi. Jadi khiyar syarat ini kesepakatan yang mereka bikin sendiri, persyaratan untuk membatalkan transaksi atau meneruskan dengan tempo waktu tertentu sesuai kesepakatan. Setahun, 2 tahun, sebulan, sesuai kesepakatan. Kemudahan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaatnya kalau kita misalnya berubah di tempo waktu yang disepakati itu, berubah pikiran, boleh kita batalkan, kita punya hak. Mungkin kita ada kebutuhan untuk menggunakan uang tadi, atau bisa kebutuhannya untuk mengambil keuntungan. Dia mau menjual barang tersebut, cuma dia khawatir nanti tidak laku atau bagaimana. Ini termasuk manfaatnya. Dia beli, tapi dia menetapkan syarat. Nah, namanya khiyar syarat. Beri saya waktu 1 bulan. Jadi di waktu 1 bulan ini saya punya hak kasih pulang ulang, kasih batal transaksi. Barang saya kasih pulang, uang saya ambil ulang. Jadi di waktu 1 bulan ini dia punya kesempatan mau cari pembeli, bisa.
Itu termasuk fungsinya. Atau yang lain, bukan untuk mau dia cari pembeli, artinya dia mau pikir-pikir dulu ada manfaat apa yang dia ingin tunggu tuh di waktu 1 bulan itu. Ini namanya khiyar apa? Khiyar syarat. Kemudian yang ketiga, khiyarul ghaban. Khiyarul ghaban. Khiyar ghaban itu khiyar karena tertipu dengan harga. Khiyar karena tertipu dengan harga. Terjadi transaksi, misalnya orang yang tidak tahu harga, dia membeli sesuatu, misalnya harga pasaran barang tersebut 500.000, si penjual tadi dia jual 1 juta, ya kan? Sementara di pasar harganya 500.000, dan yang pembeli tadi itu tidak tahu harga. Misalnya setelah dia beli 1 juta, dia cek-cek, di situ ternyata harganya cuma 500.000 ini. Dia punya hak membatalkan. Saya tidak jadi, batal transaksi. Kenapa? Masa ente jual 1 juta yang cuma 500 ini? Kalau cuma beda 1.000 2.000 kan biasa tuh. Ini beda, mencolok sekali perbedaannya kan. Khiyar ghaban namanya. Khiyar karena tertipu dengan kondisi barang atau harga. Kemudian khiyar yang keempat, khiyar tadlis. Khiyar tadlis. Khiyar tadlis hampir sama dengan ghaban tadi, tertipu, cuma tadlis ini si penjual mengkondisikan barang tersebut seolah-olah harganya mahal, padahal harganya di bawah. Yang kalau dia tidak kondisikan, harganya ya standar. Cuma karena dia kondisikan, dia casing, dia bikin apa supaya bagus, sehingga harganya jadi mahal. Disangka oleh si pembeli, disangka harganya sudah segitu, kalau lihat kondisinya bagus kan. Begitu dia beli, aduh ternyata tertipu saya. Misal sapi, dia suntik supaya jadi gemuk, suntik. Bukan suntik apa, kalau dia kasih pakan supaya gemuk lain, bukan itu. Suntik cairan apa, susunya misalnya dia suntik supaya terlihat oleh si penjual, si pembeli, ini bagus susunya, bisa menghasilkan susu banyak, padahal cuma disuntik sama Tuhan. Mobil yang kongkor, mesinnya tidak bagus lah, terus dia casingnya dia perbagus sehingga terlihat baru. Nah, si pembeli tadi ketika dia terlanjur membeli, dia punya hak kasih batal. Khiyar tadlis namanya, karena dia ditadlis, ditipu. Yang tidak kondisi itu, kondisinya sebenarnya bukan aib, bukan, tapi cuma dikondisikan oleh si penjual supaya jadi mahal harganya, padahal tidak seperti itu. Tadlis namanya. Kalau ghaban tadi berkaitan dengan harga. Harga di pasaran 500.000, orang jual, si penjual menjualnya berapa? 1 juta contoh. Kan banyak di pasar itu ya. Ini dari Malaysia 300.000, padahal cuma 50.000 di toko. Itu punya hak khiyar untuk membatalkan si pembelinya. Khiyar ghaban itu. Kalau tadlis, si penjual memanipulasi barangnya supaya
jadi mahal, padahal tidak seperti itu. Kemudian khiyar yang kelima, khiyarul aib, khiyar karena ada aib pada barang. Khiyar karena ada aib. Ya, khiyar aib ini beda yang tadlis tadi. Kalau tadlis barangnya tidak ada aib, cuma dia poles supaya terlihat mahal. Kalau aib ini memang ada aib, ada kerusakan. Dia jual mobil sudah rusak mesinnya itu aib. Jual HP ternyata baru sebulan dipakai sudah hilang-hilang gambarnya, aib. Dia punya hak membatalkan transaksi. Azan dulu ikhwan, sudah masuk waktu. Baik, ikhwah, kita lanjut. Jadi khiyar yang kelima adalah khiyar aib, karena ada aib pada barang cacat. Setelah ditemukan aib, si pembeli menemukan ada aib, dia punya hak membatalkan.
Tayyib. As-sadis yang keenam, khiyarul khulfi fi sifah. Khiyar karena ada perbedaan pada sifat, perbedaan sifat pada barang. Misalnya si pembeli melihat barangnya, si pembeli melihat barangnya. Setelah dia lihat, dia mau beli yang jenis itu, yang model begitu. Terjadilah transaksi. Pas transaksi mau diserah terima barang, beda dengan yang dia lihat sebelumnya. Paham ini ikhwan? Beda dengan yang saya lihat tadi. So ini akhirnya sengketa kan? Terjadi perselisihan soal ini. Tapi sudah akad tadi, sudah terlanjur. Nah, pihak pembeli boleh membatalkan transaksi. Kemudian yang ketujuh, khiyar khuluf fi qadir tsaman. Adanya perbedaan pada jumlah atau pada jumlah harga. Transaksi misalnya, begitu mau pembayaran, siapa 1 juta ini loh, tadi kan transaksi 1 juta, 1.200.000 saya bilang tadi. Oh, tadi 1 juta, sengketa, berselisih kan? Tapi sudah terjadi transaksi tadi, dia punya hak untuk membatalkan. Masing-masing pihak punya hak membatalkan. Kalau begitu tidak jadi, artinya dibatalkan. Jadi 7 semua. Ini hak khiyar namanya. Selain ini tidak boleh. Selain ini tidak punya hak kita membatalkan transaksi, kecuali sepakat berdua. Kalau sepakat dua-duanya silakan. Paham ini? Adapun transaksi yang 7 ini walaupun tidak sepakat, walaupun hanya sepihak, memang ini haknya dia. Paham di sini ikhwan? Nah, sekarang kita masuk perincian hukum khiyar yang jenis yang pertama, yaitu khiyar majlis. Kata beliau, wa yathbutu lil muta'aqidaini min hinil aqdi ila ayyatafarraqa. Menjadi tetap hak khiyar itu kapan? Ketika terjadi akad, dimulai dari terjadinya akad sampai mereka berpisah. Itu hak khiyar majlis namanya. Dimulai dari terjadinya akad sampai mereka berpisah. Jadi selama mereka masih di situ, walaupun 1 jam, 2 jam, selama mereka belum berpisah masih di majlis itu, di majlis jual beli tadi. Misalnya kalau di toko, ya dia masih dalam toko 1 jam duduk, minum kopi. Tapi sudah transaksi ini, tiba-tiba berubah pikiran, saya batalkan saya tidak jadi saya beli. Boleh, punya hak dia? Punya hak ikhwan? Punya, karena masih di majelis. Ini namanya khiyar majelis. Atau si penjual mengatakan, saya tidak jadi jual saya barang, saya batalkan transaksi, soalnya saya masih pakai apa semua alasannya, terserah. Dia punya hak selama masih di majelis. Tapi kalau sudah pisah, sudah dia tinggalkan itu toko, tinggalkan tempat transaksi tadi, sudah hak khiyar majelis sudah putus, sudah tidak ada. Paham ini? Pak siapa? Pak Suaib.
Jadi tidak punya hak dia membatalkan lagi, kecuali sepakat, kecuali setuju yang si penjual mengatakan ya sudah lain itu. Tapi kalau untuk hak sepihak tiada. Baik. Min ghairi ikrahin, tapi perpisahan tadi bukan karena terpaksa. Kalau karena terpaksa, khiyar majlis belum hilang. Berpisah karena terpaksa, misalnya diusir misalnya dia dari tempat itu. Misalnya pulang, sudah pulang. Dia sudah berpisah dari majelis itu, sudah akhirnya dia menyesal, ingin membatalkan, boleh. Kenapa? Karena dia dari waktu keluar dari tempat itu terpaksa, diusir atau ada gempa, keluar dari tempat itu. Itu hak khiyar majelisnya belum hilang, dia masih punya hak. Itu kata beliau min ghairi ikrahin, tanpa ada paksaan waktu berpisah tadi. Memang ingin dia berpisah. Malam yatabaya'a ala alla khiyara. Ada ikatannya lagi, selama kata beliau mereka tidak berjual beli, selama mereka tidak berjual beli atau berjual beli untuk menghilangkan hak khiyar tadi, sepakat atas hilangnya hak khiyar tadi. Kalau mereka sepakat hak khiyar majelis hilang, digugurkan, gugur berarti. Paham di sini ikhwan? Ceritanya ini kan selama di majelis kan masih punya hak, ya kan? Selama di majelis masih punya hak, atau keluar terpaksa juga dia tetap masih punya hak, karena keluarnya kan terpaksa tadi. Baik. Nah, bagaimana kalau dua-duanya sepakat untuk menghilangkan hak khiyar tadi, khiyar majelis? Jual beli itu orang, kita berjual beli dengan apa? Kita sepakat hak khiyar majelis tidak ada. Setelah terjadi transaksi ini tidak ada hak khiyar majelis. Oke, boleh. Nah, itu berarti hilang. Setelah terjadi transaksi, maka tidak boleh mereka membatalkan lagi walaupun di majelis. Kenapa? Karena mereka sudah sepakat menghilangkan hak keduanya. Malam yatabaya'a ala alla khiyara, selama mereka hak khiyar itu tetap ada selama mereka tidak sepakat untuk menggugurkan hak khiyar majelis tadi. Kalau sepakat sudah tidak ada hak khiyar majelis lagi. Begitu terjadi transaksi sudah tidak boleh dibatalkan, tidak punya hak khiyar majelis karena sudah sepakat membatalkannya. Ini sepakat ini baik dua-duanya menghilangkan haknya masing-masing atau salah satunya. Si pembeli mengatakan hak khiyar majelis saya saja saya hilang. Oh iya, berarti si penjual masih punya hak khiyar majelis. Cuma satu pihak toh. Atau si penjual mengatakan sudah saya tidak punya hak khiyar majelis lagi, saya hilangkan, saya gugurkan. Berarti si penjual masih punya hak khiyar majelis selama masih majelis. Jadi mereka sepakat hak khiyar majelis ini dihilangkan, tidak adakan. Entah sepakatnya berdua-dua dihilangkan, dua pihak atau salah satunya sesuai kesepakatan. Paham ini ikhwan? Selama tidak ada kesepakatan untuk menghilangkan hak khiyar majelis tadi, berarti masih berlaku. Ingat, selama waktu berpisah bukan terpaksa. Ada gempa, lari dari itu belum hilang hak khiyarnya. Au yusqitahu ba'dal aqdi, atau keduanya menggugurkan setelah akad.
Sama tak seperti tadi, sepakat atau mengatakan sudah khiyar majelis saya hilang, saya sudah tidak mau tuntut, saya hilangkan, sudah terjadi transaksi, sudah lazim transaksi tadi itu sudah tidak boleh dibatalkan lagi. Wa in asqatahu ahaduhuma baqiya khiyarul akhar. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau salah satunya saja yang satu pihak yang menghilangkan haknya, cuma dia saja yang hilang. Gitu. Kemudian kata beliau, ini masih hukum-hukum berkaitan dengan hak khiyar. Wa yanqati'ul khiyaru bi mauti ahadihima. Hak khiyar tadi terputus dengan matinya salah seorang di antara keduanya atau mati dua-duanya. Setelah terjadi transaksi, masih di majelis tapi yang satu mati. Sudah tidak punya hak lagi, dia tidak diwariskan. Misalnya anaknya datang, saya batalkan transaksi. Kenapa Pak? Misalnya Papa, kenapa Pak so mati? Waktu masih di majelis. Berarti hak khiyar yang meninggal tadi sudah putus. Paham ini ikhwan? Tidak bisa diwariskan hak tersebut. Paham di sini ikhwan ya? La bijununihi. Tidak kalau karena gila. Setelah transaksi gila dia. Misalnya ada orang penyakit gila tuh, jadi gila masih di majelis, hilang akalnya kan? Tidak hilang. Hak majelis, hak khiyar majelisnya tetap masih ada. Jadi yang membatalkan mati saja. Kalau masih hidup tapi gila, masih. Setelah gila berapa menit sadar, masih punya hak khiyar dia kalau masih di situ. Paham di sini ikhwan? Ustaz berarti tertidur Ustaz. Gila saja masih dia punya hak, apalagi tidur. Setelah transaksi karena mengantuk minum CTM 2 biji, tidur. Waktu tidur si penjual tadi masih di situ, masih belum berpisah. Tidur 10 menit, 15 menit, bangun, masih di majelis, masih punya hak dia. Paham ini? Hak khiyar majelis, namanya khiyar majelis. Wa huwa ala khiyarihi idza afaqa, sama. Dia tetap pada hak khiyarnya ketika dia sudah siuman, menjadi waras, tidak hilang haknya. Wa tahrumul furqatu minal majlisi khasyatal istiqalah. Haram hukumnya memisah, menjauh dari majelis, tujuannya supaya putus hak khiyar majelis tadi. Haram, tidak boleh. Habis transaksi, mau cepat-cepat lari dia dari majelis supaya hak khiyar tadi tidak ada, tidak boleh, haram. Kalau tujuannya itu lain, kalau tujuannya dia pisah, dia kasih tinggal karena memang ada kepentingan lain, memang ada kebutuhan dia mau kasih tinggal majelis itu. Tapi kalau tujuannya ingin lari dari supaya khiyar majelis supaya hilang dengan cara dia meninggalkan tempat itu, haram, tidak boleh. Paham di sini ikhwan? Baik. Selesai dari hak khiyar majelis. Hukumnya tadi sudah ya? Semoga sudah ada gambaran tentang rincian hak khiyar majelis. Saya ulang kembali. Jadi dia masih tetap punya hak selama belum berpisah dari majelis. Paham ini? Selama belum berpisah. Bagaimana kalau berpisah karena terpaksa? Tidak hilang juga. Tetap dia masih punya hak selama belum berpisah dari majelis. Kalau terpisah karena terpaksa juga tidak hilang. Bagaimana kalau sepakat hak khiyar majelisnya dihilangkan, mereka berlaku, artinya hilang haknya khiyar majelis, baik dua-duanya atau salah satunya. Bagaimana kalau gila? Setelah terjadi transaksi jadi gila, sadar masih di majelis,
masih punya hak khiyar. Mati bagaimana? Putus hak khiyar. Keluar karena ingin supaya hak khiyar majelis supaya hilang. Haram. Demikian. Afani, kemudian yang kedua, khiyarus syarti, hak khiyar syarat. Apa itu kata beliau? Wa huwa ayyashtarita aw ahaduhumal khiyara ila muddatin ma'lumatin. Kedua pihak mempersyaratkan adanya tempo tertentu sesuai yang mereka sepakati untuk membatalkan transaksi atau meneruskan. Dua-duanya atau salah satunya. Paham ini? Dua-duanya atau salah satunya. Dua-duanya atau salah satunya. Tayyib. Paham di sini, ikhwan? Maksud dua-duanya itu dua-dua punya hak. Punya hak khiyar. Khiyar misalnya si penjual mengatakan, si pembeli mengatakan, kita transaksi, saya beli barangmu, oke, serah terima terjadi transaksi. Tapi dengan syarat ada tempo, dengan syarat 1 bulan. Kesempatan 1 bulan. Setelah lewat 1 bulan maka transaksi menjadi lazim, tidak boleh dibatalkan. Oke. Jadi dua-duanya ini punya hak berarti. Paham ini? Si penjual punya hak membatalkan di tempo 1 bulan tadi, si pembeli punya hak juga membatalkan di tempo 1 bulan tadi. Ada yang hanya salah satunya saja. Si pembeli mengatakan, ini hak saya saja, kamu tidak punya hak. Oh iya, boleh. Berarti yang hak si pembeli saja, punya hak selama sebulan. Jadi si penjual tadi tidak punya hak membatalkan, karena sepakat tadi tuh di awal tadi transaksi. Entah dua-duanya yang punya hak atau salah satunya. Fayasihu wa in tolak, kata beliau, sah hak khiyar syarat tadi walaupun lama, walaupun panjang, 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun. Maksudnya yang layak-layak saja, yang masuk akal, ya kan? Memang tidak ada batasan, tapi kan yang masuk akal kan? Jual beli HP misalnya, masa hak khiyarnya, khiyar syaratnya misalnya dia persyaratkan 20 tahun. 20 tahun so rusak dia. Paham di sini kan? Kalau rumah 20 tahun masih boleh. Ya kan, barang tidak merusak gitu, selama masih ada HP. Baik. Selama disepakati. Walakin yahrumu tasarrufuhuma 'ala thaman. Tapi kata beliau, haram kedua pihak tadi mentasarrufkan barang tadi. Mentasarrufkan itu maksudnya menjualnya, menghadiahkannya, menggunakannya tidak boleh. Terus disimpan. Nanti setelah jatuh tempo sesuai yang disepakati, sudah dia pakai. Jadi dia beli mobil, si penjual mengatakan beri saya tempo 1 bulan, tapi sudah terjadi transaksi. Dalam 1 bulan saya punya hak mengembalikan, membatalkan transaksi. Oke. Boleh dia pakai ini mobil? Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Tunggu 1 bulan. Tunggu 1 bulan baru. Karena 1 bulan kan transaksi lazim, sudah tidak bisa dibatalkan.
Sebelum 1 bulan transaksi itu namanya transaksi jaiz. Jaiz itu masih punya potensi untuk dibatalkan, belum lazim. Paham ikhwan? Kecuali itu hak dari salah satunya. Kalau hak kedua-duanya tidak boleh. Seperti yang tadi case yang saya contoh tadi itu, orang beli mobil, dua-duanya yang punya hak selama sebulan itu tidak boleh salah satunya pakai. Dia dibiarkan saja itu disimpan mobilnya. Tapi kalau hak dari salah satu pihak, hak pembeli misalnya, ini punya hak saya saja 1 bulan, ini tidak punya hak, oke silahkan, terjadi transaksi hitam di atas putih, transaksi. Nah, kalau yang seperti ini nanti akan beliau sebutkan, yang seperti ini boleh digunakan oleh si pembeli tadi mobilnya, walaupun belum sampai 1 bulan, tapi penggunaan tadi menyebabkan haknya batal sudah, artinya sudah lazim transaksi, sudah tidak punya hak dia membatalkan kalau dia sudah gunakan mobil tadi. Perhatikan ya, kalau jadi hak khiyar, kalau dua pihak ini punya hak, tidak boleh menggunakan barang yang tadi selama di masa syarat tempo tadi itu yang disepakati. Tapi kalau hak salah satunya boleh. Si pembeli mengatakan beri saya tempo 1 bulan. Oke, ini hak saya saja. Ente tidak punya hak untuk membatalkan di 1 bulan itu. Oke. Setelah dia beli boleh dia pakai ini mobil boleh. Tapi penggunaan dia jual itu mobil boleh. Dia pakai boleh. Penggunaan dia terhadap mobil tadi dia jual berarti menggugurkan hak khiyarnya. Khiyar syaratnya sudah putus. Ente so pakai, ya kan? Ente so jual lagi, sudah tidak punya hak khiyar ente lagi. Itu kalau haknya hanya sepihak, ya punyanya siapa sih? Pembeli misalnya. Tapi kalau punya dua-duanya tidak boleh. Harus ditunggu itu selama 1 bulan itu sesuai yang disepakati tadi. Mobilnya disimpan terus, nanti sebulan lewat baru transaksi sudah lazim kan, jadi sudah boleh dia pakai. Baik, kemudian ikhwan, wal muthmani fi muddatil khiyari, wal muthmani fi muddatil khiyari. Kok muthmani? Astagfirullah. Walakin yahrumu tasarrufuhuma fi thamani wal muthmati fi muddatil khiyari. Astagfirullah, saya kira sudah dia kasih koma di sini. Jadi haram mereka menggunakan barang tersebut, baik uang tadi atau barangnya di masa khiyar tadi, khiyar syarat. Kalau sepakat sebulan, si penjual tidak boleh pakai itu duit, si pembeli tidak boleh pakai itu barang selama waktu yang disepakati tadi sebulan. Kenapa? Karena kan masing-masing pihak bisa membatalkannya. Itu tidak boleh. Wa yantaqilu milku min hinil aqdi. Ini ada hukum yang baru lagi. Kepemilikan di masa khiyar tadi, kepemilikannya punya siapa? Ya kan? Di masa-masa tempo 1 bulan tadi kan dia punya hak 1 bulan untuk membatalkan. Di masa itu kepemilikan barang itu punyanya siapa?
Punya si penjual atau si pembeli? Hah? Punya siapa? Punya si pembeli. Yang takilu, kata beliau, berpindah hak kepemilikan. Barang berpindah hak kepemilikan kepada si pembeli. Uang tadi harganya berpindah hak kepemilikan kepada si penjual. Tapi masih terkatung-katung. Karena kan masih ada hak, masih ada potensi untuk dibatalkan tuh. Cuma hak kepemilikan sudah berpindah, cuma belum sempurna. Ustaz, ada turunan hukum kita katakan hak kepemilikan berpindah? Iya, yaitu boleh mereka mentransaksikan barang tersebut selama haknya dia, punya haknya dia. Kalau hak berdua tidak boleh kecuali sesuai kesepakatan. Kalau hak sepihak boleh. Tapi ingat, dia jual barang tadi atau dia hadiahkan, dia gunakan, menunjukkan haknya dia hilangkan, dia gugurkan haknya. Paham? Nah, kenapa dia bisa gunakan, dia bisa jual? Karena hak kepemilikan sudah berpindah. Paham di sini, ikhwan? Nah, fama hasala fi tilkal muddati minan nama'il munfasili falil muntakili lahu. Dan apa yang terjadi di masa khiyar, di tempo tadi itu, berupa hasil dari barang itu, ada hasilnya. Misalnya punyanya siapa? Ya punya apa namanya, kalau punya si, kan sudah berpindah hak kepemilikan, punyanya dia. Misal dia beli kambing, mereka sepakat hak khiyarnya 1 tahun. Paham ini? Nah, selama 1 tahun itu kambing kan beranak. Itu anak punya siapa? Anak kambing itu menghasilkan kan? Punya. Kalau si pembeli punya dia, begitu. Dan begini. Nah, itu. Paham di sini, ikhwan? Demikian juga rumah yang disewakan, misalnya dia beli rumah itu sementara disewakan. Ada orang kontrak, ada orang ngekos di rumah itu. Mereka punya hak khiyar syarat selama setahun. Terjadi transaksi. Setahun berjalan kan ada hasil itu rumah, ya kan? Ada yang kontrak sebulan misalnya, kos yang dia beli misalnya itu haknya siapa? Si pembeli. Sudah berpindah, walaupun masih punya potensi untuk dibatalkan. Demikian. Paham sampai sana, ikhwan? Gampang insyaallah. Nah, kata beliau, walau anna syarta lil akhar faqat, walaupun syarat itu hanya sepihak, tetap hak kepemilikan berpindah. Baik hak syarat tadi itu dua-duanya yang punya atau salah satunya yang punya hak, tetap hak kepemilikan berpindah. Hasil yang dia hasil dari barang itu yang sudah dibeli punya si yang berhak tadi itu. Wala yaftakiru fasxu
wala yaftakiru fasxu may yamlikuhu ila huduri sahibihi. Untuk membatalkan transaksi tadi tidak harus hadir pihak kedua pihak yang satunya. Cukup dia bilang saya batalkan transaksi, saya tidak lanjutkan, sudah batal transaksi. Walaupun tidak ada di depannya orang pihak yang satunya itu. Wala ridahu, dan juga tidak dipersyaratkan dia ridho walaupun dia tidak ridho. Kalau haknya itu masing-masing hak sepihak. Fa in madha zamanul khiyari walam yufsakh sara laziman. Kalau berlalu masa tempo tadi itu, berlalu tempo sesuai kesepakatan tadi hak khiyar, walam yufsakh, tidak juga dibatalkan, sara laziman, maka transaksi jadi lazim. Paham ini lazim? Lazim itu ya sudah tidak boleh dibatalkan lagi. Dari kalimat beliau ini berarti transaksi itu walaupun sah, terjadi ada dua macam, ada yang lazim, ada yang jaiz. Lazim sudah tidak punya hak dibatalkan, tidak boleh dibatalkan kecuali sepakat dua-dua. Lazim jaiz masih punya hak untuk dibatalkan, transaksi jaiz namanya. Paham di sini ikhwan? Jadi kalau lewat tempo yang disepakati tadi so lazim, kalau masih di masa tempo masih jaiz. Baik. Kemudian kata beliau wa yasqutul khiyaru bil qawli wa bil fi'li. Menjadi gugur hak khiyar tadi itu, khiyar syarat, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan perbuatan saya tidak tidak teruskan transaksi, saya batalkan dengan perkataan. Kalau dengan perbuatan, kata sarrufil mushtari fil mabi' biwaqfin aw hibatin aw saumin aw lamsin bi syahwatin wa yanfudhu tasarrufuhu. Kalau membatalkan haknya dengan perbuatan, maksudnya dia pakai barang tersebut, dia jual, dia hadiahkan, hibahkan sama orang lain. Di masa khiyar dia so pakai barang, dia so jual, sudah berarti putus, gugur sudah haknya. Paham ini? Sudah tidak punya hak dia. Kalau dengan perkataan, ya perkataan, sudah saya tidak lanjutkan transaksi, saya batalkan. Baik. Atau itu kalau dia batalkan, kalau dia mau gugurkan, mas dalam artian dia gugurkan hak tadi, boleh langsung dengan perkataan. Misalnya sepakat mereka 1 bulan temponya, baru setengah bulan, baru 15 hari dia mengatakan hak khiyar syarat saya gugurkan. Maksudnya saya gugurkan. Gugur begini. Setelah itu dia tidak punya hak lagi untuk membatalkan. Paham di sini ikhwan? Jadi gugur dengan perkataan atau dengan perbuatan. Wa yanfudhu tasarrufuhu, transaksinya tadi sah. In kanal khiyaru lahu faqat, kalau khiyar itu, hak itu punya dia saja. Kalau punya dua pihak tidak boleh. Paham ini? Dua-dua punya hak. Misalnya si penjual mengatakan itu hak saya juga 1 bulan, si pembeli mengatakan 1 bulan, sepakat. Berarti dua-dua punya hak ini di 1 bulan untuk membatalkan. Tidak boleh salah satunya ini dia jual barang itu. Paham ini? Si pembeli dia jual, tidak boleh karena si pembeli dia jual barang tadi yang dia beli. Tidak boleh karena si penjual masih punya hak di situ. Hak untuk membatalkan dia benda so jual. Begitu. Kecuali sepakat. Sepakat lain lagi ceritanya, boleh. Adapun kalau hak sepihak, boleh dia jual tanpa izin yang lain. Begitu.
Paham ini? Si penjual mengatakan waktu transaksi, berikan saya waktu sebulan, ini hak saya saja, ente tidak. Si penjual mengatakan ya, belum sampai 1 bulan dia so jual, boleh, karena kan haknya dia saja. Transaksinya tadi sah, barang yang dia jual dia pakai sah. Tapi kalau dua-dua yang punya hak, tidak boleh, tidak sah itu. Tapi ya ikhwan, sampai di situ dulu. Sudah berapa hak kita pelajari ini? Hah? 2 hak majlis, khiyar majlis dan khiyar syarat. Lagi berapa? 5 insyaallah. Baik ya ikhwan, silahkan. Sebelum kita tutup majlis, silahkan bertanya. Nah, silahkan Pak Asri, masya Allah, Asri aman, Sentosa dan silahkan. Ya ini kan Ustaz, kalau di sekarang ini mungkin dianggap PHP, oleh syafal palsu. Dianggap PHP. Iya. Kalau misalnya mengatakan PHP itulah. Sekarang baru rencana saja transaksi, dianggap PHP apalagi juga transaksi. Dan ini sebenarnya berat juga saya. Jadi kalau kita tidak mengikuti, tidak menerima hatian itu kan ganjarannya harus. Kalau tidak apa? Tidak mengikuti hatian sendiri. Apa ganjaran sebagai penjual? Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya pembeli tidak diberi pilihan hatian. Dan kalau pembeli mau sebulan lalu tidak mau. Nah ya, makanya hitam di atas putih kan itu. Sebenarnya kalau sama-sama paham hukum kan selesai. Kita sama-sama belajar toh, paham hak khiyar itu ada, hak majelis ada, selesai, ringan hukumnya. Permasalahannya ringan. Ya kan, hak khiyar satu tempo 1 bulan atau masih di majelis, dia mau minta kesempatan. Oh, saya pelajari, dia punya hak. Nah, kalau dia tidak mau, zalim itu, zalim. Karena dia punya hak. Kalau satu pihak itu tidak mau membatalkan, zalim dia. Paham ini? Kalau tetap tidak mau saya, so terjadi transaksi, zalim. Hak tadi apa? Tidak halal itu. Harta tadi yang diambil. Paham di sini Pak Asri? Nah, kalau tidak orang yang tidak belajar, ya kan, yang tidak paham, butuh untuk disepakati bersama lah lewat di atas kertas. Apalagi hutang piutang apa tuh, syarat-syarat begitu butuh. Tidak paham masalahnya ini kan. Dalam sebulan ada poin-poin tuh. Ini DP poin, baca dulu poin boleh dibatalkan ini. Oke. Sesuai syariat tuh. Yang tidak paham ini, oh iya saya setuju. Berarti cukup disampaikan barang dibeli sudah bisa dikembalikan dengan penjual yang begini, barang dibeli bisa dikembalikan atau mungkin tidak barang yang dibeli sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Kalau hak khiyar, iya. Jadi si pembeli mengatakan di toko barang yang dibeli sudah tidak bisa dikembalikan, itu kan hak khiyar yang mau dihilangkan, ya kan? Kalau si pembeli tahu itu, dia tetap beli, berarti dia setuju dengan itu syarat. Jadi keliru juga ada sebagian orang mengatakan barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan, itu salah. Keliru juga, itu betul. Itu hak dia mau. Jadi siapa yang membeli dengan dia tahu persyaratan dia beli, berarti dia setuju dengan syarat itu. Artinya itu menghilangkan hak khiyar namanya. Khiyar majlis, dihilangkan khiyar majlis. Paham di sini ikhwan? Nah,
Jadi si pembeli dia so tahu itu dia beli, berarti kan dia setuju. Kalau dia tidak setuju, jangan beli di situ, beli tanpa lain. Begitu. Iya, Pak Asri. Boleh memberi syarat seperti itu, boleh. Jalan begitu, tanpa disangka lagi sudah dianggap pembeli sudah tahu itu. Iya, yang penting kan di tempat yang bisa mereka baca. Jangan dikacilin. Habis transaksi, saya mau batalkan. Sini nggak ada tulis nih. Tapi kalau memang tapambang pasar, sotalan dia tidak bisa baca. Di kasir, masuk kasir atau di setiap barang dia tertulis. Barang yang sudah beli, misalnya Pak Asri, buku yang dibeli sudah tidak bisa dikembalikan kalau sudah terjadi transaksi. Si pembeli melihat, tetap dia beli, berarti dia mau dengan itu syarat. Tidak mas. Itu hak. Paham ini? Hak majelis itu, khiyar majelis itu hak, bisa dibatalkan sesuai kesepakatan, dihilangkan begitu. Paham di sini, ikhwan? Tapi ingat, hak itu kan bukan cuma majelis. Ada hak khiyar itu bukan cuma majelis, ada khiyar aib. Kalau ternyata dia beli, dia lihat ada aib, dia punya hak membatalkan. Memang barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, itu hak khiyar majelis saja yang hilang. Tapi aib tidak boleh. Ada aib ini, nanti barang kenapa saya buka halaman ini kosong, tidak ada tulisan. Aduh, ini pembahasan pas sadap saya bapaknya nikah, syarat sah nikah, begitu balik kosong, tidak ada tulisan. Salah cetak dari pabrik. Ini mau aib. Barang bilang barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, saya hilang ini. Punya hak dia. Hak namanya khiyar aib. Kalau itu tidak hilang. Yang hilang tadi hak majelis, khiyar majelis saja. Dengan syarat juga sesuai disepakati. Kalau disepakati sebelum jatuh tempo mereka gugurkan haknya, boleh. Sepakat misalnya sebulan, baru 2 hari, saya so sanang dengan ini barang, baru sudah saya batalkan hak khiyar itu hilang. Ya sudah jadi lazim transaksi itu demikian. Pahamnya Pak? Syarat online. Khiyar majelis. Majelisnya itu ketika masih kontak. Begitu putus, sementara aku telepon, berarti majelisnya aku telepon itu. Berapa harga ini? Oh iya saya beli ya. Berapa sekian? 1 juta ya. Oke, siap. Begitu kasih mati, putus majelis. Tapi sementara waktu telepon boleh dia batalkan, begitu. Iya, jadi majelis itu bukan hanya majelis yang di alam nyata ini. Dia menyatakan jelas ya, di rumah atau di toko. Kalau majelis secara online dengan telepon, berarti selama baku telepon itu. Begitu dia kasih mati, habis hak majelis, khiyar majelis. Paham ya Pak Azwan? Pak siapa? Pak Agus ya? WA. Iya, kalau sementara baku ini iya. Kalau seputus, misalnya dia so keluar dari WA, dia so buka Facebook misalnya, dia buka IG, putus. Tapi kalau sementara online, maksudnya dia masih berhadapan dengan WA, dia masih terbuka aplikasi itu, masih baku ketik-ketik, berarti majelis masih ada, hak majelis, khiyar majelis, demikian. Terkait tadi Ustaz yang kedua syarat hasil dari barang yang dibeli tadi di masa syarat, khiyar syarat tempo, jadi milik dari masing-masing. Contoh kambing dia beli, setelah itu ternyata kambing ini baranak, anak ini dia punya si pembeli. Tapi ketika saat di waktu yang tempo itu terjadi pembatalan pembelian,
Berarti kasih pulang ini kambing atau ini PA? Oh tidak, kambing saja, anaknya punyanya dia. Miliknya itu anak itu. Anak kambing tadi miliknya si pembeli tadi. Jadi induknya saja yang dia beli tadi itu kasih pulang. Demikian juga kalau hasilnya itu berupa rumah di kontrak, no? Di masa hiar itu, hiar syarat temponya, dia menghasilkan duit itu rumah kan di orang kontrak atau orang kos-kosan sebulan kan bayar. Nah, dia ambil haknya dia si pembeli tadi. Begitu batal rumahnya, ambil ulang uang saya, tapi dia sudah peduli. Itu haknya dia. Pahamin? Meskipun waktu dia saat membeli induknya itu dalam keadaan hamil, Ustaz. Jadi pas dia dapat beli itu, ini DP induk ini dalam keadaan hamil, tapi belum melahirkan nanti pas ada pada dia itu, tapi belum jatuh tempo dia itu. Tayyib, kalau dalam keadaan hamil berarti punyanya dia, punya si punya yang punya kambing. Yang dimaksud hasilnya ini yang dari tidak ada tadi, masih kosong, belum, tidak hamil itu kambing sapi dia beli, hamil nanti sama dia, gitu. Itu punyanya dia si pembeli. Paham di sini, ikhwan? Kenapa itu hasil punyanya dia? Karena dia menanggung rugi masalahnya, jadi dia punya hak dapat untung. Kalau seandainya barang di masa khiyar syarat tadi, di tempo tadi itu mati, rusak itu barang, siapa yang bertanggung rugi? Si pembeli. Kalau dia itu saja dia bisa tanggung, di masa itu dia tanggung rugi, dia punya hak juga ambil untung, gitu loh. Itu. Iya. Nah, silakan Pak Asri. Kalau jual beli biaya untuk produksi atau pembuatan itu bagaimana, Ustaz? Kalau misalnya kita bisa masuk kirana, sejadi kasih mata kan, masuk jadi bila kasih mati, jadi juga sudah sajikan. Bagaimana itu, Ustaz? Kalau yang butuh proses pembuatan, membuat lemari. Iya. Itu ada hak hiar tidak itu? Hiar majelis tidak? Kalau masuk kayaknya sama majelis itu. Karena masalahnya kan belum jadi itu. Wallah. Kalau di barang-barang yang sementara dibikin begitu, wallah. Apa dia ada hak majelis, khiyar majelis atau tidak, Allah. Belum sampai ke situ saya tidak mau bakarang-karang. Bahaya ini hukum, ini halal haram ini hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Pak Asri? Saya tidak tahu. Nanti insya Allah kalau misalnya saya dapat pembahasan ulama tentang itu, nanti saya sampaikan. Ada yang lain, ikhwan? Tidak ada ya? Pak Mirsan? Ada? Selesai, ikhwan ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baik ya ikhwan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang bulat.